أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Bidayah lil Badiin fi Ilmi Riwayah. Liman thaqula alaih fahm al-Baiquniyah. Kitab ini sangat bagus sekali, ringkas, simple. Nah, barakallahu fikum, tapi apa? Bisa membikin orang yang semula belum paham ada gambaran walaupun sedikit mengenai ilmu mustalah al-hadis. Nah, itu ilmu mustalah bagi orang yang merasa keberatan memahami matan al-Baiquniyah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan apa kemarin? At-tadlis wal mudallis. At-tadlis wal mudallis. Mudallis itu pelakunya, tadlis itu perbuatannya. Yang terkena tadlis namanya mudallas. Walaupun itu enggak ma'ruf, enggak disebut, tapi dalam bahasa Arab seperti itu. Dallasa, yudallisu tadlisan, mudallis mudallas. Mudallis pelakunya. Si fulan mudallis berarti pelakunya. Si fulan telah melakukan tadlis perbuatannya. Paham? Nah, hadis yang atau perawi yang ditadlis, perawi yang ditadlis namanya apa berarti? Mudallas. Apa maksudnya? Ayo na'am. Kesimpulannya apa kemarin kesimpulannya? Riwayatnya orang mudallis itu bagaimana kemarin kesimpulannya? Kesimpulannya, hukum globalnya, riwayatnya mudallisin, orang-orang yang suka mentadlis, itu enggak diterima selama apa? Selama dia tidak terang-terangan di tempat yang lain dengan lafaz haddatsana atau sami'tu. Paham belum itu? Itu kesimpulannya kemarin itu. Mahum insyaallah. Nah, karena biasanya orang mudallis itu menggunakan an sama qala. Biar terkesan dia itu dengar langsung dari gurunya gitu loh. Biar terkesan dia ketemu gitu loh. Contohnya, anak kan enggak pernah jumpa Syekh Mubil. Anak enggak pernah jumpa Syekh Mubil. Anak langsung qala Asy-Syaikh Mubil min Hadil Wadi'i rahimahullah. Anak menyebutkan kalam beliau. Yang terkesan di benak antum apa kira-kira Abdul Ghafur? Anak jumpa enggak? Anak jumpa, bahkan muridnya pernah belajar sama beliau. Nah, padahal anak nukilkannya dari kaset gitu loh. Seharusnya anak ucapkan qala Asy-Syaikh Mubil min Hadil Wadi'i rahimahullah kama fi syariti. Sebagaimana dalam kaset. Jelas sekarang ternyata Ustadz ini atau fulan ini bukan murid Syekh Mubil, dia hanya dengar dari kaset. Nah, itu bagus. Tapi kalau mudallis enggak. Mudallis itu ya tadi itu diantaranya mungkin karena tujuannya biar terkenal ya enggak, biar terkesan dia itu masya Allah ketemu langsung dengan apa? Nah, barakallahu fikum seorang guru yang tinggi misalkan. Allahumma musta'an. Kita lanjutkan lagi sambungan yang kemarin. Nah, barakallahu fikum. Kemarin siapa? Seorang ulama yang juga melakukan tadlis kemarin, nam Az-Zuhri ya enggak? Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala. Beliau langsung menukilkan Ibnu Syihab an Abi Salamah. Abu Salamah kemarin anaknya siapa? Abdurrahman bin Auf. Nah, salah satu sahabat yang dikenal Dikenal dengan salah satu sahabat yang dikasih jaminan masuk surga. 10 orang dijamin masuk surga, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah ini putranya. Naam. Az-Zuhri langsung menukilkan an Abi Salamah, padahal yang digugurkan oleh Az-Zuhri 2 orang, Sulaiman bin Arqam sama Yahya bin Abi Katsir. Nah, berarti tadlis seperti itu. Mohon insyaallah ya. Ayo berikutnya. As-Tsani, jenis yang kedua. Kalau yang pertama kemarin tadlis sanad. Tadlisu as-sanad. Menggugurkan sanad, menghilangkan sanadnya. Nah, barakallahu fikum itu yang pertama. Kalau yang kedua sekarang tadlisus syuyukh. Menggugurkan atau menghilangkan nama syekhnya. Belum, nama syekhnya digugurkan, dihilangkan sama dia. Atau cara menggugurkannya bagaimana? Bukan maknanya dia enggak menyebutkan. Namanya dia menyamarkan. Seharusnya syekhnya ma'ruf dikenal dengan apa contohnya ya? Nah, barakallahu fikum al-khayyat. Al-khayyat tukang jahit. Paham ya? Namanya contohnya Muhammad bin Mahmud contohnya. Paham ya? Itu namanya ya. Tapi terkenalnya khayyat itu, haddatsan khayyat. Orang paham khayyat ini orangnya. Tapi dia menggunakan haddatsana Muhammad bin Mahmud. Dengan nama yang orang itu enggak kenal, siapa ini Muhammad bin Mahmud ini. Paham belum? Itu termasuk tadlis. Jadi dia menyebutkan barakallahu fikum gelar syekhnya dengan gelar yang tidak dikenal oleh orang gitu loh. Paham belum?
Nah, barakallahu fikum. Contohnya sekarang antum Abu siapa antum? Abu siapa? Kunyah antum siapa? Abu siapa? Abu Yahya, ya Wah. Abu Yahya orang kenalnya siapa di sini pondok ini kenalnya? Isa. Qala haddatsana Abu Yahya. Abu Yahya yang mana ini? Ternyata Abu Yahya orang Sragen misalkan. Orang bingung yang mana? Oh, Isa itu loh. Ayo, barulah. Itu contoh aja, contoh. Tapi kalau misalkan haddatsana Isa, orang tahu ini Isa orangnya. Tapi kalau qala haddatsana Abu Yahya, wah, siapa Abu Yahya ini? Ya itu terkadang tadlis juga seperti itu. Jadi menyamarkan, menyebutkan nama gurunya tidak dengan nama yang dikenal gitu loh. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Tadlis syuyukh bi an yusammi syaikhahu aw yukannih aw yunsibahu aw yasifahu bima la yu'raf bihi kai la yu'raf. Masyaallah nih. Allah musta'an. Tadlis syuyukh itu adalah seorang perawi menamakan gurunya atau memberi kunyah kepada gurunya atau menisbahkan guru tersebut kepada nisbah atau mensifati gurunya dengan sifat penisbahan atau kunyah yang enggak dikenal. Tujuannya memang agar enggak dikenal gitu loh. Contohnya gini contohnya. Afwan aja ya contohnya. Nah, barakallahu fikum ada orang dikenal dengan Mahmud. Pakai Mahmud aja ya. Kunyahnya Abu Darda. Kunyahnya Abu Darda, Mahmud. Mahmud ini dhaif, lemah dia. Karena perawi ini khawatir nanti hadisnya ketahuan ngambil dari perawi yang lemah. Kalau disebutkan haddatsana Mahmud, dhaif. Mahmud itu dhaif. Orang tahu gitu loh. Dia menggunakan kunyah, qala haddatsana Abu Darda. Wah, orang enggak tahu kan? Padahal Abu Darda ini siapa? Mahmud yang dhaif tadi itu. Kalau dia terang-terangan qala haddatsana Mahmud, wah dhaif ini. Mahmud itu lemah, orang tahu sehingga cacatlah hadisnya. Biar hadisnya itu enggak nampak cacat, dia apa? Menyamarkan gurunya itu dengan kunyah. Qala haddatsana Abu Darda. Wah, berarti hadisnya selamat. Karena orang enggak tahu siapa Abu Darda. Paham maksudnya ya? Itu penting ya seperti itu. Naam, kita lihat. Misaluhu itu kurang titik itu. Yang benar misaluhu itu mitaluhu di situ. Nah, kurang titik. Antum paham enggak antum? Antum paham? Abdurrahman, paham? Ayo. Kita lihat di sini. Misaluhu contohnya, ma fa'alahu Abu Bakar bin Ibn Mujahid al-Muqri al-Imam haitsu qala. Contohnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Mujahid al-Muqri al-Imam haitsu qala haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah. Bayangkan, Abdullah bin Abi Abdullah. Nah, telah menceritakan kepada kami Abdullah anaknya Abu Abdullah. Orang tahunya siapa? Ini Abdullah siapa? Abu Abdullah ini siapa? Ini samar ini ya. Na'am barakallahu fikum. Terkadang orang seperti itu juga. Abdullah itu artinya apa sih? Hamba Allah. Umum enggak? Umum. Antum hamba Allah bukan? Hamba Allah. Abdul Ghafur hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah itu loh. Biar orang enggak nampak kalau haddatsana Abdullah. Ini Abdullah siapa ini? Hamba Allah ternyata dia kan. Padahal di situ nanti misalkan Abdul Ghafur misalkan. Seharusnya kan nampak gitu, tapi dia haddatsana Abdullah. Abdullah siapa ini? Dicek dulu cari-cari sampai pusing, begitu berijal enggak temukan ternyata Abdullah itu artinya hamba Allah. Jadi dia ingin apa? Biar orang itu enggak tahu gitu loh dengan lafaz-lafaz seperti itu namanya tadlis. Kalau di sini yang dimaksudkan oleh Abu Bakar al-Muqri al-Imam mengatakan haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah yuridu bihi Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani. Ya kan? Kitabnya sudah kita baca itu kan? Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Abdullah bin Abi Dawud. Nah, jadi Abdullah ibnu Abi Abdullah. Abdullah anaknya Abu Abdullah. Ya enggak? Abdullah kan anaknya Abu Dawud. Abu Dawud otomatis Abu Abdullah bukan? Abu Abdullah. Sama gitu loh. Siapa yang dimaksud ini? Wa qala haddatsana Muhammad bin Sanad. Yuridu bihi an-Naqash al-Mufassir nasabahu ila jaddillah. Nah, barakallahu fiikum ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini Muhammad ini dinisbahkan kepada jadnya. Apa itu jad? Kakek. Paham ya? Ini sekedar mengingatkan kembali. Biasanya di lingkungan para ikhwah itu mereka keliru dalam mengungkapkan jid sama jiddah. Itu keliru ya. Keliru. Yang benar jad sama jaddah. Paham ya? Jad itu kakek, jaddah itu nenek. Kalau jid
Pergi ke jid yuk. Jid itu apa artinya? Jid itu bersungguh-sungguh. Bil jiddi wal istihad, ya enggak? Sungguh-sungguh. Bukan jid ya, jad. Ini siapa ini? Ini jidnya katanya. Ini siapa ini? Jiddahnya. Jad sama jaddah yang benar. Paham soalnya ya? Nah, enggak masalah, diluruskan. Kesimpulannya barakallahu fikum, tadlisus syuyukh sangat nampak sekali. Dia menyebutkan nama gurunya bukan nama yang dengan nama yang tidak dikenal atau dengan kunyah yang tidak dikenal. Ini insyaallah ada gambaran insyaallah ya. Kunyah antum siapa kunyah antum? Abu Ubaid. Orang enggak tahu siapa Abu Ubaid, taunya Ihsan Al-Jabali. Namanya Ihsan Ar-Ramadhani ya. Nah, barakallahu fikum taunya gitu. Haddatsana Abu Ubaid. Ubaid mana ini? Orang udah bingung nyari-nyari. Telah menceritakan kepada kami Abu Ubaid. Padahal kalau disebutkan namanya orang tahu semuanya. Haddatsana Ihsan. Oh, itu orangnya. Ini termasuk tadlis seperti itu ya. Itu contoh aja biar antum itu bisa mencerna secara gamblang gitu. Insyaallah mafhum insyaallah Abdul Ghafur. Ada gambaran? Ewa. Berikutnya. Amal awal fa makruhun jiddan. Adapun yang pertama hukumnya makruh. Dzamahu aktsarul ulama. Mayoritas para ulama mencelanya. Nah, maksudnya bagaimana? Yang pertama itu yang jenis pertama. Tadlisul isnad itu makruh, sangat-sangat dibenci. Nah, kenapa? Karena itu nanti yang akan apa? Akan terkesan seakan-akan dia itu mendengar langsung dari gurunya pusat gitu. Padahal dia itu dengarnya melalui dua jalur. Paham ya? Contohnya afan aja contohnya. Ada Ihsan, ada Isa. Isa mungkin lagi umroh. Mungkin ya, ketemu Syekh Yahya. Setelah pulang umroh, ini dengarkan dulu baik-baik, ini contohnya aja. Setelah pulang umroh, Isa cerita ke Ihsan. Ihsan cerita ke Ana. Paham ya? Syekh Yahya mengatakan bahwasannya al-i'tisam bis sunnah najah misalkan. Berpegang teguh dengan as-sunnah itu kunci keberuntungan. Ana langsung ngomong, qala Syekh Yahya. Berkata Syekh Yahya. Nah, seakan-akan posisi di situ ana dengar langsung dari Syekh Yahya. Atau dengan cara lain, al-i'tisam bis sunnah najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah kunci keberuntungan. An Syekh Yahya, dari Syekh Yahya. Padahal ana saat itu enggak dengar langsung. Seharusnya yang ana sebutkan apa? Qala haddatsana Ihsan. Qala haddatsana Isa. Ya enggak? Dua orang ini ana gugurkan dan jatuhkan karena murid sendiri gitu loh. Itu tadlis namanya. Namanya tadlis juga, namanya tadlis seperti itu. Yang jujur enggak seperti itu. Haddatsana Ihsan. Qala haddatsana Isa anna Syekh Yahya qala itu. Al-i'tisam bis sunnah najah, sarannya bersambung. Paham maksudnya ya? Nah, itu nanti sebutkan kalau tidak salah itu mengenai terkadang merasa apa istilahnya itu ya? Merasa apa istilahnya itu? Nah, gengsi. Wah, murid sendiri masa ana harus nukil dari murid. Nah, enggak masalah kalau memang jalurnya sebutkan. Kita lihat di sini. Wa kana Syu'bah min ashaddihim dhamman lahu faqala marrah Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj. Nah, Amirul Mukminin fil hadis. Abu Bustam. Syu'bah bin Hajjaj, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau mengatakan apa? Beliau termasuk orang yang paling keras celaannya terhadap apa? Perkara tadlis ini. Terkadang beliau mengatakan at-tadlisu akhul kadhib. Tadlis itu saudaranya dusta. Karena kan membuat kesamaran, orang samar dengan tadlis tadi itu. Rumahnya bagaimana nih Pak yang mau dijual ini? Rumahnya masih bagus, catnya mengkilat. Benar catnya mengkilat, tapi ternyata temboknya itu sudah banyak dempulnya, dia enggak sebutkan itu loh. Banyak lubangnya di dempul, di dempul itu dipoles-poles. Catnya memang kilat, benar catnya mengkilat. Tapi dia enggak nyebutkan, maaf ini rumahnya sebenarnya banyak lubangnya sudah kami perbaiki. Itu kan jelas. Dia enggak ngomongnya gitu. Ternyata setelah dibeli baru dihuni sehari dua hari roboh temboknya. Paham ya? Ini maksudnya apa? Maksudnya kita sekedar menjelaskan tadlis itu menyamarkan suatu perkara kan itu. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, barakallahu fikum, wa qala marra ukhra, terkadang Syu'bah bin Hajjaj juga mengatakan la an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Ini yang sering ana sebutkan itu. Syu'bah bin Hajjaj terkadang juga mengatakan, sungguh-sungguh aku berzina itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku berbuat tadlis. Bayangkan itu. Padahal berzina dosa besar. Tapi kenapa beliau ini malah justru menyebutkan seperti itu? Karena jeleknya tadlis itu loh. Bukan karena beliau ingin berzina, bukan. Kita lihat, wa hadza minhu ifratun. Ini ucapan ini muncul dari beliau termasuk ifrat. Apa ifrat itu? Berlebih-lebihan. Tapi mahmulun 'alal mubalaghah. Dibawa kepada mubalaghah.
berlebihan fi zadar dalam menghardik apa? Nah, barakallahu fikum dari sifat apa? Dari perbuatan tadlis tadi itu. Wa tanfir, membikin orang biar lari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu tadlis itu perkara yang sangat jelek sekali gitu loh. Jadi lebih baik dia jujur daripada dia barakallahu fikum menjatuhkan apa? Salah satu rangkaian sanad tadi itu atau menyamarkan nama syekhnya dengan nama yang enggak dikenal seperti itu. Paham salah ya? Ya, na'am. Wa man 'urifa bi hadha tadlis fa hukmu at-tafsil. Wa man 'arafa bi hadha tadlis wa man 'urifa bi hadha tadlis fa hukmu tafsil. Orang yang dikenal dengan tadlis, perawinya ini terkenal mudallis ya perawinya. Paham ya? Perawinya terkenal apa? Mudallis. Barang siapa yang perawinya itu dikenal dengan mudallis, suka mentadlis, hukumnya dirinci dulu. Maksudnya bagaimana? Diterima enggak riwayatnya? Dirinci. Diapakan? Dirinci. Kita lihat di sini. Famarawahu bil lafdhin muhtamal lam yatabayyan fihi as-sama' wal ittisal hukmuhu hukmul munqati' wa anwa'ihi. Masyaallah. Perincian yang sangat bagus sekali ini. Apa artinya? Kalau perawi tersebut meriwayatkan dengan lafaz yang muhtamal, lafaz yang masih ada kemungkinan, paham ya? Masih kemungkinan bertemu langsung atau tidak. Kemungkinan dengar langsung atau melalui perantara. Berarti ihtimal itu kan? Apa kata beliau? Lam yatabayyan, enggak jelas. Fihi sama' wal ittisal, enggak jelas dia itu mendengar langsung atau bersambung sanadnya atau tidak. Hukmuhu hukmul munqati'. Hukumnya hukum apa? Munqati', terputus sanadnya. Karena masih ada ihtimal. Contohnya dia ngomong orang mudallis terkenal dia mudallis, dia ngomong an fulan atau ngomong qala fulan. Ini kan terkesan apa? Dia itu dengar langsung beneran atau enggak? Ya enggak? Yang seperti itu keadaannya dihukumi munqati'. Kalau orangnya sudah dikenal mudallis. Nah, suka mentadlis lah intinya. Nah, barakallahu fikum. Wa ma bainahu fi. Nah, tadlis itu apakah terjadi pada masalah ini juga? Banyak sekali tadlis itu intinya itu menyamarkan itu loh. Si pendengar itu biar memahami lain gitu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Antum dari mana tadi? Dari toko katanya. Toko mana? Toko. Nah, ternyata toko pojok yang jauh sana itu. Paham ya? Tadlis juga itu. Kalau dia menyebutkan toko pojok mungkin baru diproses ulangan itu. Tapi kalau toko sebelah Zidane misalkan dekat kan istilahnya gitu. Maksudnya apa? Tadlis itu bisa terjadi di mana saja. Karena tadlis itu makna secara global apa kemarin? Tadlis itu menyembunyikan dan menyamarkan gitu loh. Nah, ini sekedar contoh saja. Kita lihat di sini. Wa ma bayyanahu fihi kasami'tu wa haddatsana wa akhbarana. Ini kuncinya. Kalau orang yang dikenal dengan mudallis tadi menjelaskan di dalam riwayat tersebut sami'tu wa haddatsana wa akhbarana. Dia mudallis, tapi riwayatnya banyak. Di riwayat ini dia mengatakan qala. Di riwayat sana dia mengatakan an. Ternyata ada riwayat yang sahihah, dia mengatakan sami'tu. Mengatakan haddatsana, mengatakan akhbarana. Berarti diterima. Kita lihat. Wasyibhiha fa maqbulun muhtajun bih ini. Atau yang semisalnya maka diterima, bisa dijadikan hujjah. Berarti kalau sami'tu kan berarti otomatis mendengar langsung. Haddatsana berarti otomatis bertemu. Belum. Tapi kalau qala berkata Syekh fulan. Ihtimal enggak kira-kira? Ihtimal enggak kira-kira? Ada kemungkinan lain enggak? Kemungkinan dia itu nukilkan ucapan tersebut secara langsung, kemungkinan melalui perantara si fulan atau si alan itu loh. Itu. Nah, wa fi sahihain wa ghairihima min hadha ad-darb katsir jiddan. Di dalam sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga selain keduanya min hadha ad-darbi yang semisal dengan ini banyak sekali. Ka Qatadah. Qatadah ini siapa sih? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Abul Khattab. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Abul Khattab. Nah, beliau juga termasuk dari kalangan ma'ruf bi sunnah. Paham ya? Beliau mengatakan di antara ucapan beliau dinukilkan oleh al-Imam barakallahu fikum dalam kitab dinukilkan ucapan beliau dalam Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal karya siapa itu? Al-Mizzi ya, rahimahullah. Nah, beliau mengucapkan itu? Ucapan Imam Qatadah yang ma'ruf. Apa ingat ya antum? Man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Semakna itu. Barang siapa yang mengambil ilmu langsung banyak, hilang pula semua ilmu yang diambil tadi. Langsung banyak ya. Innama kunna natlubul hadis. Nah, innama kunna barakallahu fikum natlubul hadis. Innama kunna natlub hadis atau hadisain.
Semakna itu. Adapun kami dulu ketika kami mencari hadis itu sehari cuma 1 hadis 2 hadis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ilmu itu kalau mengambil sedikit demi sedikit, jangan langsung diporsir semuanya gitu. Semua dimasukkan, semua diambil oleh dia. Ini sekedar gambaran. Nanti kalau antum punya rezeki bisa ke Damas, bukan Damas ya, Yaman. Ke Yaman sana barakallahu fikum belajar mencari ilmu, itu jangan tertipu dengan orang-orang yang ayo ikut belajar, ayo sana ada mustalah, ada usul, ada fikih, ada sirah, ada nahwu, ada sharaf, ada bahasa Arab. Antum ikut semuanya, pusing kepala nanti. Enggak ada yang bekas sama sekali. Paham ya? Tapi antum harus bisa apa? Bisa menggunakan siasat syar'iyyah, politik yang syar'i. Ana pokoknya tahun ini fokus ke Al-Qur'an dan juga nahwu misalnya. Udah, tahun pertama fokus Al-Qur'an nahwu. Tahun kedua nahwu dan Al-Qur'an juga. Tahun ketiga nahwu dan Al-Qur'an. Sudah 3 tahun. Al-Qur'an mungkin selesai hafalannya misalkan, nahwunya juga bagus. Tahun keempat ana mau ngambil masalah apa? Mustalah dan usul. Udah, fokusnya ke situ. Tahun kelima ana mau ngambil masalah fikih misalkan. Fikih biasanya 3 tahun selesai. 5, 6, 7. Nah, tahun ke-7 udah selesai fikih dia. Sudah 7 tahun berarti kan. Tahun berikutnya ana mau mengembangkan sendiri, sudah mulai ngajar, sudah mulai bantu yang lainnya, kan itu. Nah, tahun ke-8 ana mungkin mau belajar faraid. Karena faraid itu kan biasanya dikatakan mudah kalau dia tuh jenius dan fokus dalam hitung-menghitung tadi itu ya. Yang jadi perkara yang rumit dalam masalah faraid itu menghitungnya. Itu rumitnya kalau misalkan dia mungkin enggak tahu kaidahnya atau enggak tahu tata cara menghitung. Kalau bagian-bagian mudah. Si fulan bagian berapa? Setengah. Si fulan berapa? 1/8. Si fulan berapa? 1/6. Si fulan berapa? Nah, barakallahu fikum sekian. Itu mungkin kalau menyebutkan itu mudah, tapi kalau sudah menghitung harta itu kadang sulitnya di situ kalau enggak pengalaman dalam menghitung. Nah, maksudnya itu ya. Nah, itu sekedar gambaran. Faedah mengambil ilmu itu sedikit demi sedikit, jangan sama ditumpuk langsung gitu, tapi sabar. Naam. Berapa tahun itu seorang imam yang dikenal dengan siapa itu? Bashar namanya. Naam. Oleh haddatsana Bashar. Berapa tahun mencari ilmu? Dikenal berapa tahun? Menuntut ilmu dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Berapa? 20 tahun. 20 tahun enggak sembarangan, 20 tahun. Isruna sanah, 20 tahun. Jadi seorang imam. Nah, barakallahu fikum. Muhammad bin Bashar. Digelari dengan apa? Bundar, wasi'ul ilm. Duduk enggak cuma setahun 2 tahun, 20 tahun bayangkan. Nah, kita ini apakah bisa? Bisa saja. Mencari ilmu sampai kapan? Sampai meninggal dunia, ya enggak? Bukan ketika sudah menikah kemudian berhenti, tidak. Sampai meninggal dunia. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai tinta sampai kuburan gitu loh. Paham ya? Enggak ada habisnya. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Sekedar motivasi saja. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, kata beliau seperti Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. Wa ghairihi dan juga yang lainnya. Hada kata beliau, ini seperti ini, li'anna tadlisa laisa kadiban. Tadlis itu bukan dusta sebenarnya. Cuman saudaranya. Paham ya? Saudaranya. Wa innama huwa darbun minal iham bil lafdil muhtamal. Hanya saja tadlis itu adalah suatu permisalan tentang apa? Iham, yaitu penyamaran atau menyamarkan dengan lafaz yang masih muhtamal. Lafaz yang masih bisa ditarik ke kanan ke kiri. Paham ya? Qala Syekh fulan. Yang antum pahami apa? Yang mengatakan itu seakan-akan dengar langsung Syekh, atau ada kemungkinan lain melalui perantaraan gitu. Itu berarti namanya apa? Tadlis. Paham ya? Kabarnya dari siapa ini? Dari si fulan. Yang antum pahami apa? Langsung dari si fulan kan? Padahal bukan dari si fulan, dari si Alan. Paham ya? Sehingga harus dijelaskan sebelum fulan Alan dulu gitu loh. Nah, karena yang namanya sanad itu termasuk bagian dari apa? Agama. Al-isnadu minad din walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Kalau tanpa sanad, tanpa jalur yang akurat, paham ya? Niscaya orang akan berbicara sesuka dengan yang dia inginkan. Tapi kalau dengan adanya sanad, orang akan terputus, nanti akan tahu dari mana kabarnya si fulan. Fulan dari mana? Dari Alan. Alan dari mana? Dari fulana. Fulan dari mana? Dari Alana. Paham ya? Sanadnya bersambung terus. Paham ya? Nanti kalau dari siapa? Wah, terdiam di situ. Paham ya? Dia enggak bisa melanjutkan, mengkotek sanadnya. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Tapi kalau dia
Dari mana kabarnya? Dari ana langsung, ana nyaksikan langsung. Berarti apa? Kuat sekali, akurat. Kenapa? Laisal khabar kal muayyanah. Kabar itu enggak seperti orang menyaksikan langsung. Jadi kalau menyaksikan langsung enggak perlu antum tanyakan dari mana lagi, dia lihat langsung. Ya enggak? Nah, dari mana? Di sebelah sana ada kebakaran, dari mana? Ana lihat langsung. Ana enggak mau dari mana? Enggak bisa. Melihat langsung itu kuat. Paham ya? Nah, berbeda kalau dia enggak melihat, dapat kabar. Wa amassani fa amruhu akhaf. Adapun yang kedua, yaitu menyamarkan nama syekhnya dengan nama yang enggak dikenal, itu perkaranya lebih ringan. Tapi wa fihi tadyi'un lil marwi anhu. Tapi di dalamnya ada apa? Ada unsur tadyi', menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan orang yang dia meriwayatkan darinya. Wa ta'ir, dan juga mempersulit li tariqi ma'rifatihi, untuk mengetahui siapa si fulan ini. Ala man yatlub al-wuquf ala halihi wa ahliyatihi. Dan menimbulkan kesulitan untuk apa? Untuk menempuh jalan mengenalnya siapa si fulan ini. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin membahas, mencari keadaan si fulan bagaimana dan ahlinya bagaimana? Ahlinya dalam bidang apa? Bagaimana? Keahliannya itu loh. Kan seharusnya kalau disebutkan misalkan qala haddatsana Muhammad bin Mahmud. Misalkan, jelas seperti itu misalkan ya. Itu kalau dicek misalnya ternyata ada, itu kan mudah nyari. Tapi kalau dengan nama samaran tadi qala haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah. Paham ya? Nah, anaknya namanya Abdurrahman lah taruhlah. Bapaknya Abu Abdurrahman, benar memang. Tapi kita tahu Abdurrahman yang mana? Abu Abdurrahman yang mana? Paham ya? Contohnya gitu kan contohnya. Nah, seperti itu. Jadi perkara yang dua ini, tadlis syuyukh, ini perkaranya ringan. Maksudnya ringan tuh dalam artian tuh lebih tersembunyi gitu loh. Lebih tersembunyi, dan tidak terlalu membahayakan. Kalau yang pertama digugurkan langsung, dua orang gugurkan disebutkan. Kalau ini masih disebutkan cuman dengan penyebutan nama yang tidak dikenal. Kata beliau, wa yakhtaliful hal fi karahiyatihi bihasbil gharad al-hamil alaih, dan berbeda-beda keadaannya. Mengenai apa? Dibencinya. Nah, barakallahu fikum, perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan yang membawa atau mendorong dia untuk mentadlis. Tujuannya apa dia mentadlis? Tujuannya apa? Dilihat lagi tujuannya. Paham belum? Seperti itu. Wa qad yahmiluhu 'ala dzalika kaunuhu wa qad yahmiluhu 'ala dzalika kaunu syaikhihi alladhi khayyara samtah ghairu sifatin ini. Allah musta'an. Bisa jadi faktor yang mendorong seorang perawi melakukan tadlis adalah apa? Keadaan gurunya tersebut, dia sengaja mengubah sifatnya. Karena gurunya itu enggak thiqah. Paham belum? Gurunya enggak thiqah, gurunya contohnya dhaif contohnya. Jadi kan terkesan hadisnya cacat itu loh. Wah, biar hadis ini enggak cacat, enggak nampak cacat, ana sebutkan dengan kunyah aja. Paham ya? Contohnya barakallahu fikum, pakai yang enggak ada di sini Mahmud contohnya. Mahmud dhaif dia. Kunyahnya Abu Darda. Paham ya? Karena orang sudah tahu kalau Mahmud dhaif, dia menggunakan apa? Kunyah. Qala haddatsana Abu Darda. Akhirnya orang kesulitan, Abu Darda yang mana? Cari dibuka kutub rijal enggak ketemu. Tapi ternyata kalau diteliti, oh ternyata siapa yang ngomong itu? Yang ngomong si fulan. Oh, si fulan ini kalau ngambil dari Abu Darda pasti Mahmud itu. Nah, ketahuanlah. Boroknya ketahuan. Cacatnya ketahuan, ternyata hadisnya dhaif gitu loh. Cacat tadi itu. Karena itu tadi tujuannya. Tujuannya dia menyembunyikan nama syekhnya, menyamarkan tadi itu karena syekhnya tidak thiqah itu loh. Berikutnya, au kaunuhu mutaakhir wafat qad syarakahu fis sama' minhu jama'atun dunah. Atau keadaan syekhnya itu, barakallahu fikum, meninggalnya belakangan. Sama-sama dengan dia ketika mendengar hadis. Paham ya? Barakallahu fikum. Ada jamaah kelompok yang lain yang pernah sama-sama mendengar hadis dari barakallahu fikum sama atau dari dia juga. Paham ya? Jadi posisinya syekhnya itu meninggalnya belakangan. Barakallahu fikum, ada jamaah sekelompok para perawi yang lain sama-sama pernah mendengar hadis bersama syekh ini. Barakallahu fikum. Akhirnya orang perawi ini dia enggak mau menukilkan dari syekhnya, tapi dari orang-orang yang pernah sama-sama mengambil hadis yang sama gitu. Paham belum maksudnya? Contohnya sekarang barakallahu fikum hafizakumullah, ada 5 orang santri. Santri ini barakallahu fikum
duduk sama di depan ustadznya misalkan. Duduk bersama ustadz. Suatu ketika ternyata ustadznya pergi ke Yaman, belajar sama syekh. Santri-santri nyusul ke sana. Belajar juga apa? Ke syekh, ya enggak? Nah, otomatis santri ini nanti nukilkannya enggak lewat ustadz lagi gitu loh. Ke syekh langsung. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi posisinya dia apa? Nah, enggak perlu pakai jalurnya apa? Ustadz, tapi langsung ke syekh. Digugurkan oleh ustadznya tadi itu. Paham ya? Karena sama-sama mencari dan menuntut ilmu di syekh yang satu gitu loh. Paham belum? Seperti itu. Nah, ini banyak kejadian seperti ini. Dulu mungkin anak ketika di Indonesia santri datang ke sana ketemu ustadz anak dulu. Paham ya? Sampai sana duduk sama di depan syekh. Dipanggil ustadz enggak mau dia. Ustadz, jangan panggil ustadz, kita sama-sama belajar di sini katanya. Ya udah, sama-sama belajar gitu. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya seperti itu di antara contohnya. Fastahyil mudallis, maka yang membikin tadlis ini malu dia. An yakunu kufuwan lahu. Dia malu kalau dibandingkan dianggap setara sama dengan syekhnya tadi itu. Na'am. Au kaunu syekh asghar sinnan minal mudallis, atau syekhnya lebih muda. Paham ya? Seperti ini terjadi enggak sekarang? Sekarang ketika antum bermajelis, di suatu tempat ada syekh di situ, bisa jadi usia antum lebih tua dari syekhnya gitu loh. Syekhnya lebih muda. Karena dia itu merasa gengsi, syekhnya lebih muda, dia enggak mau nyebutkan nama syekhnya atau menyamarkan nama syekhnya. Paham ya? Biar terkesan dia itu lebih gitu istilahnya. Kita lihat di sini. Atau keadaan syekhnya itu lebih kecil usianya, minal mudallis, dari orang yang bikin tadlis. Naam. Ar-rawi anhu, mudallis yang dia meriwayatkan darinya. Fastahyil mudallis. Fastahya afan. Fastahya al-mudallis bacanya gitu ya. Tadi juga fastahya al-mudallis. Jadi mudallis itu merasa malu. An yarwiya an syaikhin asghar minhu sinnan ini. Ini hati-hati ini. Mudallis tadi merasa malu kalau meriwayatkan hadis dari syekh yang lebih muda darinya. Ini keliru kalau seperti ini. Antum ana nasihati dan ana pribadi. Kalau yang namanya ilmu itu walaupun kita mengambil dari orang yang lebih tua, yang lebih muda, yang sepadan umurnya, enggak masalah, enggak perlu gengsi-gengsian. Paham ya? Enggak perlu gengsi-gengsian, wah ana enggak enak ana. Ana sama ustadznya lebih tua ana misalkan. Bukan masalah itu. Ana dengan santri ana lebih tua santri ana misalnya. Enggak ada seperti itu. Kalau yang namanya al-haq itu enggak mandang umur gitu istilahnya ya. Enggak memandang umur. Ini bagus sekali nih. Ini sekedar contoh bahwasanya apa? Mudallis itu merasa malu. Kenapa? Malu kalau dia meriwayatkan dari apa? Dari syekhnya yang lebih muda dari usia dia. Nah, kita lihat. Au kaunuhu katsiran. Au kaunuhu katsira. Au kaunuhu katsira riwayati 'inda anhu. Fala yuhib al-iktsar min dzikri syakhsin wahidin ala suratin wahidah. Atau keadaan gurunya itu, nah barakallahu fikum, banyak periwayatan darinya. Nah barakallahu fikum, maksudnya dia itu, nah barakallahu fikum, sudah banyak sekali meriwayatkan dari syekh tersebut. Fala yuhibbu, maka dia enggak ingin al-iktsar min dzikri syakhsin wahid. Dia enggak ingin apa? Memperbanyak menyebutkan satu orang tok gitu loh. Dengan apa? Di atas satu bentuk atau satu keadaan. Maksudnya dia enggak ingin kalau syekhnya disebut-sebut terus. Paham ya? Oleh karena itu biar syekhnya enggak disebut-sebut terus, dia mungkin mentadlis, menyamarkan nama syekhnya sehingga orang enggak terkenal ternyata si fulan misalkan, seperti itu. Itu juga termasuk bentuk-bentuk apa? Tadlis. Adapun yang berikutnya sebenarnya masih panjang juga ya. Ana memang sengaja baca pelan karena intinya kan antum paham itu aja ya. Adapun yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang, sekaligus penyelesaian mengenai tadlis wal mudallis sama mu'an'an insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.